Demonstrasi yang berlangsung di sekitar gedung DPR pada Senin 25 Agustus 2025 diwarnai kericuhan. Bahkan, akses transportasi dan KRL di seputaran Senayan sempat terganggu hingga malam hari. Gerakan massa yang tergolong sporadis itu dipicu gelombang protes akibat besaran gaji dan tunjangan fantastis yang diterima anggota DPR. Lantas, apa sebenarnya alasan publik kecewa dengan gaji dan tunjangan yang diterima para wakil rakyat ini? Sorotan terhadap gaji dan tunjangan anggota DPR ini bermula dari pernyataan anggota DPR dari fraksi PDIP TB Hasanuddin yang mengatakan gaji bersih anggota DPR bisa lebih dari 100 juta rupiah per bulan. Kenaikan tersebut terjadi karena pada periode 2024 hingga 2029, anggota DPR tak lagi menjabat fasilitas rumah jabatan, tapi diganti dengan tunjangan perumahan sekitar 50 juta rupiah per bulan. Belakangan terungkap bahwa penghasilan seorang anggota DPR berpotensi mencapai 230 juta rupiah per bulan. Hal ini didapatkan dari data yang diolah Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA dari daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2023 hingga 2025. Jika benar setiap anggota DPR bisa mendapatkan 230 juta rupiah per bulan, maka setiap tahunnya mereka bisa mengantongi 2,8 miliar rupiah. Akibatnya negara harus mengalokasikan anggaran mencapai 1,6 triliun rupiah selama 2025 untuk membayar sebanyak 580 anggota DPR. Jika dibandingkan dengan upah minimum Jakarta sebesar 5,39 juta rupiah per bulan, penghasilan yang diterima anggota DPR mencapai 42 kali lipat. Bahkan, jika dibandingkan dengan upah pekerja di Banjarnegara, Jawa Tengah yang merupakan terendah di Indonesia, yakni sebesar 2,17 juta rupiah per bulan, penghasilan anggota DPR mencapai 105 kali lipat. Usai di demo, Wakil Ketua DPR dari fraksi Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya Selasa 26 Agustus 2025 di Jakarta menyampaikan, gaji dan tunjangan anggota DPR besar hanya karena tunjangan perumahan yang mencapai 50 juta rupiah per bulan. Dasko pun memastikan tunjangan tersebut hanya akan didapatkan sampai Oktober 2025. Anggota DPR itu mendapatkan tunjangan perumahan setiap bulannya 50 juta dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025, yang mana uang tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah selama masa jabatan anggota DPR 5 tahun, yaitu selama 2024 dan sampai dengan 2029. Jadi setelah Oktober 2025, setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi. Nah, jadi itu diangsur dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Jadi setahun setiap bulannya 50 juta yang akan dipakai untuk biaya kontrak selama 5 tahun. Jadi nanti jikalau teman-teman melihat daftar tunjangan di bulan November 2025 itu yang 50 juta sudah nggak ada lagi itu ya. Meski akhirnya diklarifikasi bahwa tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah per bulan yang diterima anggota DPR hanya akan diberikan sampai Oktober 2025, hal ini tetap membuat gaji dan tunjangan para wakil rakyat tetap bernilai fantastis. Pertanyaannya, apakah tingginya gaji dan tunjangan yang diterima oleh DPR setiap bulannya ini sudah sesuai dengan kinerja mereka? Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lucius Karus menyayangkan tunjangan DPR yang tergolong sangat tinggi. Apalagi tingginya gaji dan tunjangan mereka tidak berkolerasi dengan peningkatan kinerja para wakil rakyat. Formapi menyoroti kinerja legislasi DPR yang belum maksimal. Dari 42 rancangan undang-undang yang menjadi prioritas program legislasi nasional tahun 2025 misalnya, baru 1 RUU yang disahkan. 1 RUU itu adalah revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang disetujui menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR 20 Maret 2025. Selain RUU TNI, tahun ini DPR juga sudah mengesahkan 13 RUU lain, namun semua merupakan RUU kumulatif terbuka. RUU itu terdiri dari 10 RUU terkait provinsi dan kabupaten kota, RUU tentang BUMN, RUU tentang pertambangan mineral dan batubara atau Minerba, serta RUU pertanggungjawaban APBN 2024. Padahal idealnya, kinerja legislasi DPR bisa ditingkatkan seiring pemberian tunjangan perumahan. Sebab tujuan pemberian tunjangan perumahan adalah agar para wakil rakyat bisa tinggal di sekitar gedung DPR. Dengan begitu, tak ada lagi alasan bagi anggota DPR untuk absen ngantor. Jarak dekat dengan rumah rakyat tersebut seharusnya dijawab dengan pengabdian dan dedikasi para wakil rakyat. Bukan hanya kinerja legislasi, Formasi menilai fungsi pengawasan juga belum maksimal dijalankan DPR. Kinerja pengawasan juga menjadi utang yang perlu dibayar para anggota DPR. Selama ini, publik belum melihat daya kritis para legislator terhadap kebijakan pemerintah. Bahkan yang ada, masyarakat justru kerap dipertontonkan dengan sejumlah ulah anggota DPR. Mulai dari berjoget-joget di sela sidang tahunan MPR, hingga mengusulkan gerbong kereta khusus perokok.
Selain kerjanya sejauh ini serampangan, kesenjangan pendapatan yang begitu dalam antara wakil rakyat dan masyarakat yang diwakilinya menciptakan sebuah jurang kepercayaan yang sulit dijembatani. Pertanyaannya kini bukan lagi sekedar tentang angka, melainkan tentang esensi demokrasi perwakilan itu sendiri. Masihkah DPR benar-benar menyuarakan aspirasi rakyat? Gimana menurut sahabat Kompas?